Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel podcast Kabar 1 Open Your Eyes. Nah, pemirsa, saat ini saya sedang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan bersama dengan Bapak Husnu Yuli Setio. Yuli Setio. Kabid Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Nah, di sini kita akan sedikit bincang-bincang terkait aturan yang justru sekarang ini memang sedang berkembang nih Pak, isunya Pak. Pungutan biaya gitu Pak. Nah, untuk pungutan seperti itu tuh sebetulnya bagaimana sih Pak dari Dinas Pendidikan sendiri? Ya, terima kasih telah hadir di sini. Dan ini hari-hari sekarang ini sedang ada isu yang luar biasa berkaitan dengan sumbangan dana dari masyarakat untuk pendidikan itu. Dan ini sebetulnya dana pendidikan dari masyarakat itu juga ada regulasinya, Mas. Ada regulasinya gitu. Jadi ada aturannya juga. Nah, aturan-aturan itu yang sedang dilaksanakan oleh di sekolah seperti itu. Nah, nanti regulasinya seperti apa nanti kita bedah satu-satu lah gitu. Menarik sekali. Karena mungkin kan di sini banyak juga masyarakat yang belum tahu ya Pak ya terkait regulasinya itu sendiri gitu kan. Bahwasanya memang sebetulnya itu diperbolehkan ya Pak atau gimana Pak untuk sumbangan seperti itu maksudnya? Atau ya diperbolehkan. Jadi sebagai pengantar saja, data dari Dapodik Kemendikbud tahun 2018-2019 ya, itu yang pernah saya akses bahwa sekolah-sekolah negeri ini semakin besar sekolahnya, semakin banyak bangunannya, itu juga tingkat kerusakannya juga semakin tinggi juga. Nah, contoh saja ini, kalau di SD ini ya, itu yang data dari Mendikbud yang baik itu 290.000 sekian. Dari jumlah sekolah SD Indonesia itu. Yang rusak ringan itu 588.000, rusak sedang itu 90.000, rusak berat 92.000, rusak total 102. Banyak juga ya. Ini SD. Iya, SD. Nah, bagaimana dengan SMP? Yang benar saya ini. Yang baik itu 111.897. Itu yang baik. Rusak ringan itu 189.487. Rusak sedang 29.881. Dan rusak berat 26.456, rusak total 19. Nah, kemudian tahun 2019 dari PUPR yang membantu di sekolah-sekolah itu jumlahnya berapa? Cuma bisa membantu atau dari DAK itu, support itu cuma 1.500. Cuma 1.500. Ya, persentasenya itu kan jauh sekali. Rusak berat 92.000, yang SD, yang SMP ini 26.000, ternyata cuma dibantu 1.500. Ya, sekolah ini kan berarti ini banyak sekali yang belum terbantu ya Pak ya. Kalau dari masyarakat tidak membantu, ini sekolahnya bisa ambruk itu. Jadi itu sebagai pengantar. Nah, kita lihat bagaimana dengan regulasi yang ada. Ya, jadi tentunya dari regulasi yang ada itu ya, di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ya, pasal 34 ayat 2 memang disebutkan pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa mengut biaya. Nah, kata-kata mengut biaya ini tanpa ini ya, kemudian ini harus bebas dan sebagainya. Ya, tapi padahal di bawahnya ini dijelaskan gitu. Masih ada ya katanya. Ya, ada saya. Nah, kemudian pada prakteknya apakah pemerintah dan pemerintah daerah sudah bisa menjamin terselenggaranya wajib belajar ya hanya melalui dana BOS, APBD atau DAK? Ternyata masih kurang. Masih kurang. Nah, kemudian bagaimana dengan sumbangan, apakah itu diperbolehkan legal atau tidak? Ya, kalau kita baca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, itu pasal 99 menyebutkan bahwa masyarakat itu berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dan penyelenggaraan pendidikan. Kata-kata ini masyarakat berkewajiban ini. Berkewajiban sebetulnya. Nah, pasal 12 2B, setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya. Ya, penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Artinya apa? Ya, semuanya ini ikut wajib lah ikut menanggung biaya pendidikan lah gitu. Tapi bagi yang tidak mampu, nah ini harus dibebaskan gitu. Ini persoalan yang sensitif sebetulnya adalah bagaimana anak-anak yang tidak mampu, keluarga yang sebetulnya mampu tapi begitu orang tuanya sakit jadi nggak mampu, itu kan banyak sekali itu. Ya, jadi
Ada yang seakan-akan kaya dalam 1 tahun, berikutnya orang tuanya kena PHK itu. Nah ini kemudian jadi miskin juga ada. Sakit 1 minggu saya miskin juga ada. Ya, nah ini yang ini harus sekolah itu harus peduli betul gitu. Nah ini. Kemudian di pasal 46 ayat 1, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Tanggung jawab bersama ini maksudnya. Pemerintah daerah dan masyarakat. Ini di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Jadi ada undang-undangnya itu. Nah, kemudian pasal 47 masih di Undang-Undang Sisdiknas tadi, sumber pendanaan pendidikan itu adalah DA2 dari pemerintah daerah dan masyarakat. Mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian pasal 56 tentang komite sekolah madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan arahan dukungan tenaga, sarana prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Jadi komite sekolah ini juga berlindung dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ini juga diperbolehkan gitu. Nah, cuma nanti dijabarkan. Ini kan masih global undang-undangnya. Nah, betul. Bagaimana dengan pendanaan pendidikan? Pendanaan pendidikan itu ada aturannya di Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Pasal 2 ya. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Bersama seperti tadi itu. Nah, masyarakat yang bagaimana? Jadi yang dimaksud itu. Masyarakat seperti apa sih? Masyarakat yang dimaksud pada tadi adalah meliputi A, penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat. B, ya, peserta didik, orang tua atau wali peserta didik. Di masyarakat itu peserta didik, orang tua atau wali peserta didik itu masuk bagian dari masyarakat. Gitu. Jadi dari sini ini saya pikir sudah mulai jelas lah bahwa ada aturannya seperti itu. Memang ada undang-undangnya. Ada dasarnya ya, Pak ya. Di undang-undangnya. Kemudian di peraturan pemerintah juga ada. Ya, Nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Nah, ini tambah lagi nih. Bagaimana dengan pasal 9 berikutnya nih? Ini beda sekalian nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Pasal 9 ya menyebutkan bahwa pendanaan tambahan selain biaya investasi lahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi bertaraf internasional dan atau berbasis keunggulan lokal. Nah, berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari mana? Dari pemerintah daerah, masyarakat, bantuan asing yang tidak mengikat dan sumber lain yang sah. Ini katanya dulu ini bertaraf internasional itu dulu adalah miliknya RSBI, ya betul dulu. Kemudian RSBI katanya kemudian terlalu mahal sebagainya, kemudian dihapus. Nah, tapi ada kata dan atau berbasis keunggulan lokal. Jadi pemerintah daerah, sekolah-sekolah di desa, sekolah di kota yang mempunyai keunggulan lokal itu diperbolehkan. Katakanlah ada sekolah yang seninya bagus diunggulkan, nah itu butuh dana dari masyarakat, monggo lah. Ada sekolah-sekolah yang silatnya bagus, butuh peralatan apa, ada yang karate, kemudian ada sepak bola ya. Hari ini yang berangkat untuk O2SN ke provinsi itu juga nggak ada dana. Akhirnya dari sekolah-sekolah itu meminta pada sekolah. Pernah juga kita sih menginisiasi atau meminta pada pemerintah Jawa Timur itu kalau ada lomba-lomba tingkat provinsi itu biar didanai oleh provinsi, ternyata ditolak gitu. Ya kan kasihan misalnya. Itu contohnya gitu. Nah kalau nggak seperti ini, kalau misalnya ada lomba-lomba ini siapa yang biayai kan gitu. Nah, maunya kan juara sampai nasional, tetapi provinsi ke tingkat nasional nggak mau membiayai. Ini kan kurang support gitu ya. Kurang support. Dan harusnya kan kalau pengen juara nasional di provinsi ini mulai seleksinya, kalau sudah tingkat provinsi ya biaya kalau ada anak-anak yang nginap hotel sebagainya biaya. Sing Jawa Timur di kabupaten ya seleksinya tingkat kabupaten aja, kecamatan itu biayanya dari ini. Nah, itulah. Jadi nanti saya berharap dari pemerintah provinsi, DPRD juga ini tolonglah gitu. Sehingga nanti ya mereka kan dananya kan besar untuk Bobda dan sebagainya itu. Nah, ini yang untuk seleksi tingkat provinsi bisa Jawa Timur bisa sampai ke nasional, ini dibuatkan ya perda terutama untuk pendanaan anak-anak yang berprestasi itu. Kalau sampai provinsi, nasional dan internasional itu jangan dibebankan pada siswa sekolah yang itu, tapi provinsi ikut serta gitu. Nah, kalau sudah nasional ke internasional ya dananya ya
dari nasional ke internasional itu ya dari pusat. Dari pusat. Ini contoh ini pasal 92. Betul. Jadi itu. Oke, lanjut nggih. Nah, di pasal 51 ya, di pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tadi tentang dana pendidikan, ini juga jelas dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat bersumber dari pungutan dari peserta didik atau orang tua walinya yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan. Kata pungutan itu ada di pasal 51. Jadi bukan kemudian, wah itu pungutan tidak boleh. Ada disebutkan, disebutkan gitu. Jadi kata pungutan disebutkan di sini di pasal 51 sangat jelas ini. Ya kalau pungutan tidak diperbolehkan ya dihapus dulu ini PP-nya itu harus direvisi ya gitu. Ya. Nah untuk di sekolah sendiri, untuk di tingkat sekolah sendiri itu balik lagi itu kan regulasi secara global nih kasarnya gitu Pak ya, untuk di tingkat sekolah sendiri itu gimana sih Pak, alurnya maksudnya betul, gitu betul, seperti itu. Jadi itu pertanyaan dari PPK juga seperti itu. Jadi ketika ada dana dari masyarakat itu ada mekanismenya, akuntabilitasnya, ya kemudian sama transparansinya seperti apa. Gitu. Nah ini kalau pengajuannya seperti apa ya gitu. Ini disebutkan di pasal 52. Ya, pasal 52 itu gini, bahwa menegaskan bahwa pungutan oleh satuan pendidikan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut. Ini ada kata seperti itu. 1. Didasarkan pada perencanaan investasi dan atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan itu ada 8. Nah, kalau kita misalnya mau ada kata tadi pungutan atau bantuan dari masyarakat itu harus 8 standar ini dimasukkan semuanya. Nah, dengan apa caranya? Ya dimasukkan dalam RKS gitu. Ya, jadi ada rencana kerja anggaran sekolah itu. Nah, itu dimasukkan situ. Itu awal dulu. Kalau nggak punya RKS nggak boleh salah itu. Iya. Nah, jadi dasarnya itu ya Pak? Iya, dasarnya itu. Nah, RKS itu bisa muncul kalau ada persetujuan dari kalau dana bos kan jelas. Dana bos gunanya untuk ini. Kalau dana bos itu nggak nyampe, nah itu baru kemudian dana dari masyarakat. Dari masyarakat itu komunikasi dengan komite. Komite kemudian mengadakan rapat pleno, ya, mengundang orang tua, ya dirapatkan, kemudian dananya itu ini loh, ya berbagai hal yang 8 standar tadi, utama misalnya guru ekstra, guru-guru yang tidak bisa dibantu oleh dengan dana bos, ya kemudian mungkin ada sarana yang perlu dibantu sebagainya, itu harus dituangkan nanti. Nah itu persetujuan dulu. Rapat pleno, kalau nggak ada rapat pleno nggak boleh. Ya boleh, harus rapat pleno dulu. Nah nanti bagi orang tua yang tidak mampu, nah itu nanti ya silakan mau mengajukan gitu. Mau tidak bayar 100% boleh, 20% saja, 500 sampai 100% boleh. Iya, jadi memang itu bisa jika itu udah kesepakatan bersama, ya, gitu ya Pak ya. Nanti orang tua itu. Dan yang tidak itu ya. Dan yang tidak mampu boleh banget mengajukan boleh, Pak. Jadi tidak ditekan maksudnya tetap ya, harus bayar nggak boleh. Karena nggak boleh itu kan tidak boleh dihubungkan dengan akademik gitu kan. Iya, betul. Jadi kata semua itu. Nah ini yang pasal 52 ayat 1. Bagaimana dengan ayat 2? Perencanaan investasi dan atau operasi diumumkan secara transparan pada pemangku kepentingan satuan pendidikan. Ya, jadi pemangku kepentingannya siapa saja? Ya nanti bisa Pak Camat, bisa kemudian Pak Bupati, bisa Dinas Pendidikan, bisa Pak Lurah. Ya, jadi yang pemangku kepentingan itu adalah orang-orang yang memang peduli dalam pendidikan itu. Ya itu diumumkan lah gitu. Kemudian 3, dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan. Ya gitu. Ini jelas ini. Nah, yang 4 ini yang penting, tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua walinya yang tidak mampu secara ekonomis. Ini dijelaskan juga. Betul. Makanya sudah dibatasi itu. Kemudian digunakan sesuai dengan dan tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik baru, penilaian hasil belajar dan atau kelulusan, nggak boleh. Ini jelaskan gitu. Jadi kalau misalnya ada sumbangan atau kata pungutan tadi dan ada masyarakat, Haman nggak bisa nggak nyumbang kalau nggak lulus, nggak boleh. Haman nggak bisa
diterima siswa sini kalau sama nggak nyumbang nggak boleh. Nggak boleh. Ya, kalau itu menyalahi betul ini. Itu menyalahi. Kan, ya. Dan kalau ada yang seperti itu memang itu disalahkan itu juga ya Pak ya. Disalahkan, nggak boleh itu di sekolah itu jelas melanggar ini kan gitu. Ya. Dan itu bisa diadukan misalkan gitu Pak. Misalkan ada sekolah yang seperti itu gitu. Boleh. Boleh diadukan ke sini gitu ya Pak. Ya karena pasal 52 menyebutkan seperti itu. Iya betul. Ya saya pikir sekolah jangan main-main lah kalau misalnya dihubungkan dengan ini dan sebagainya itu. Iya. Ya. Ini yang pasal 5. Bagaimana dengan pasal 6? Sekurang-kurangnya 20% dari total dana pungutan peserta didik atau orang tua lainnya digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan. Ya, mutu pendidikan bisa prestasi anak lomba apa saja, gitu. Bisa guru-gurunya, ya kalau misalnya untuk peningkatan mutu apa, ya itu juga bisa seperti itu. Untuk ya intinya untuk peningkatan mutu, gitu. Jadi jangan wabel mengenai sarana prasarana gitu. Jadi ada meskipun hal-hal yang memang mungkin sekolah sarana itu juga peningkatan mutu, tetapi peningkatan mutu yang salah satu yang penting adalah bagaimana siswa ini juga bisa berprestasi. Gitu. 7. Tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite, sekolah, madrasah atau lembaga representasi pemangku kepentingan. Jadi kemudian ini untuk komite berapa? Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, itu yang kemudian oleh teman-teman yang mengajukan untuk rekomendasi ke Pak Bupati itu, ya. Jadi kalau dari pasal 5 tadi, 1. Didasarkan perencanaan investasi atau operasi, ada rapat, ada workshop, kemudian dituangkan dalam rencana kerja tahunan, ada RKS-nya, ya. Kemudian perencanaan umum kesehatan transparan. Kalau di Dinas Pendidikan itu tanda tangannya itu mulai ya komite ke tanda tangan, kemudian kepala sekolah, kemudian ada Pak Camat, ya di situ kemudian setelah dari Pak Camat diajukan ke sini Dinas Pendidikan, itu ada taklik dari Kabid, kemudian setelah itu ada tanda tangan dari kepala dinas. Dari kepala dinas nanti diajukan bagian hukum diteliti lagi sesuai atau tidak laporannya seperti apa. Nanti kemudian dikaji bagian hukum, dimasuk Pak Asisten, masih dikaji lagi, baru ke Bupati. Jadi banyak ini panjang gitu. Jadi kalau misalnya tahapan-tahapan ada yang ya itu bagian dari accountability, dari pertanggungjawaban. Jadi kalau seperti itu, masuk sekolah saya main-main kan gitu. Nah, ini kan diawasi semuanya gitu. Itu bagian dari. Dan itu saya pikir inovasi dari Lamongan ini luar biasa. Jadi jangan sampai kemudian dana dikumpulkan kemudian tidak dilaporkan ke Pak Bupati dan sebagainya, ya gitu. Ya, nah terutama anak-anak yang tidak mampu ini tadi supaya jelaskan lah. Ya kemudian tidak dipungut dari peserta didik yang tidak mampu, kemudian tidak dikatakan pesanan akademik, ya kemudian minimal 20%, ya dan tidak dilakukan untuk kesejahteraan anggota komite. Itu persyaratannya. Ya nanti setelah itu diajukan ke bagian hukum, ya kemudian di sana nanti diolah oleh Pak Asisten 1 dilihat, kemudian baru nanti dikaji oleh Pak Sekda, Pak Bupati, benar atau enggak. Nah itu baru kemudian ada rekom turun di sekolah-sekolah itu. Jadi ya rumit juga, tidak semudah itu. Jadi sekolah itu tidak mudah juga untuk mengajukan ya dana sumbangan atau pungutan dari orang tua itu. Ya, gitu. Jadi nggak bisa asal gitu aja ya Pak ya. Jadi buat pemirsa juga di sini ya itu tadi kalau misalkan ada sumbangan itu sudah jelas ada tahapannya itu ya Pak. Dan ibaratnya sekolah itu sendiri tidak serta-merta gitu saja kan ya Pak ya gitu. Harus memenuhi di pasal 52 tadi. Betul. Oke Pak, selanjutnya Pak. Ya, kalau di Permendikbud juga ada Permendikbudnya itu ya tentang komite sekolah. Di pasal 10 ayat 1 menyebutkan bahwa komite sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan. Di situ disebutkan penggalangan dana sumber daya. Dana gitu. Ada juga disebutkan ya Pak. Gitu. Iya, Pak. Nah, kemudian ini yang kedua, penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud ayat 1 berbentuk bantuan dan atau sumbangan bukan pungutan. Nah ini yang jadi debatable itu. Di Permendikbud tidak boleh kata pungutan, sedangkan di PP itu ada kata pungutan. Itu. Ini yang kemudian tidak boleh kata pungutan itu. Kalau ada pungutan berarti termasuk pungli gitu. Padahal di PP-nya ada peraturan perintahnya kata pungutan itu. Boleh pungutan tapi syaratnya tadi itu bla bla gitu, maksudnya gitu. Ada poin-poin yang harus dipenuhi ya. Makanya ada pertanyaan.
Lah, ini kan tidak boleh ada pungutan, tapi di PP-nya boleh. Iya. Ya, ini kan yang dirubah yang mana dulu kan gitu. Ikut yang mana? Ikut yang PP atau ikut yang Permendikbud? Ya, kalau saya ya ikut yang PP dulu karena PP-nya lebih tinggi kan gitu. Kalau seperti itu secara aturan itu gitu. Ya ini yang debatable kan nanti. Iya. Betul. Okay. Nah, bagaimana apakah di Lamongan juga ada perda tentang itu, tentang dan masyarakat? Ini menarik ini juga. Iya, ya. betul Ya, jauh-jauh hari ini Lamongan juga sudah membentengi juga ini. Jadi di Perda Kabupaten Lamongan nomor 7 tahun 2017 tentang sistem pendidikan. Di pasal 7 ya ayat 4 disebutkan bahwa orang tua mempunyai tugas untuk membiayai pendidikan anaknya sesuai dengan kemampuannya kecuali orang tua yang tidak mampu dibebaskan dari kewajiban tersebut dan menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Iya. Nah, Betul. kalau yang ini dijabarkan pemerintah daerah itu ya kalau di Bupati Pak Yes ini itu kemudian mereka dapat beasiswa perintis gitu. Yang tidak dapat PIP mana ya kemudian ya nggak mampu ya wes itu nanti dialokasikan dari beasiswa yang perintis dari programnya Pak Bupati itu. Iya. Ini pasal 4 ayat 4. Nah, bagaimana dengan pasal 7 ayat 5? Orang tua yang tidak mampu dibebaskan dari kewajiban pembiayaan pendidikan anaknya dan pembiayaannya dapat dilakukan melalui mekanisme subsidi silang. Ya, dan pemanfaat program Corporate Social Responsibility (CSR). Mekanisme subsidi silang itu artinya kan berarti yang mampu membiayai yang tidak mampu kan gitu. Betul. Jadi artinya sampean sugih kok melok-melok sing gak mampu ya gak apa-apa lah bantu sekolahan kan gitu biar barokah anaknya dan sebagainya seperti itu. Kalau gak seneng anak-anaknya kayak satu Lamongan juara sampai tingkat nasional sebagainya seperti itu. Ya, jadi kalau kita mengacu ada sekolah-sekolah yang memang diprogramkan di prosesnya sangat ketat dan anak-anak ini diproteskan nanti maunya kan bisa sampai masuk ke dokteran, masuk di AL, AU dan sebagainya di SMA-nya itu. Ya, kemudian di kedokteran sendiri itu kan juga sekolah-sekolahnya juga ya dikatakan mahal juga sangat mahal juga kan gitu. Betul. Tapi prosesnya ini loh yang harus kita kawal gitu. Jadi selama dari sekolah itu bisa ya saya katakan tidak boleh ada diskriminasi meskipun anaknya tidak bayar ya ataupun bayar ini tidak boleh kemudian ada diskriminasi semuanya kalau misalnya berprestasi ya sampai nasional yuk berangkatkan gitu ya tapi tadi itu mekanisme subsidi silang gitu. Ini kalau di perda seperti itu kan ya saya ikut membidani waktu saya dari ketua Dewan Pendidikan waktu itu ini ya. Jadi Pasal 17 pemerintah daerah wajib menyediakan dana guna terselenggaranya wajib belajar 9 tahun khususnya bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak-anak terlantar. Ya, dan ini makanya ada beasiswa perintis ya, kemudian diambilkan dari bahasanya bisa PKSM atau apa kan itu ya. Itu yang sedang diperjuangkan betul. Meskipun belum bisa memenuhi gitu. Makanya ada yang dari teman dewan gitu. Ya itu kalau misalnya kita berbicara tentang hal-hal seputar sumbangan itu ya Pak ya. Jadi memang sebetulnya semua itu aturannya jelas, regulasinya pun jelas ya Pak ya. Jadi sekolah atau dinas sendiri kan ya itu tadi tidak mungkin serta-merta minta begitu saja ya. Dan bagi yang tidak mampu pun sangat-sangat boleh sekali untuk tidak memberikan sumbangan apa-apa ya. Tentunya dengan ada aturan tertentu juga ya Pak ya. Itu sekolah itu wajib melindungi wajib sekali ya Pak ya. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Saya pikir kalau di sekolah negeri tidak ada anak yang kemudian tidak bayar dikeluarkan, sekarang nggak ada. Jumlah muridnya sekarang itu loh sedikit. Bahkan orang tua atau guru-guru ini banyak memberikan sumbangan bagaimana anak-anak ini yang nggak punya sepeda dibelikan agar mereka tetap sekolah situ karena satu siswa ini keluar mereka TPP-nya nggak cair tuh. Seperti itu. Ya jadi. Oke, ada lagi yang di ini Pak mau diangkat kira-kira? Ya, jadi intinya bahwa baik masyarakat, dinas pendidikan, ya, kemudian orang tua berkeinginan anak-anaknya menjadi anak-anak yang cerdas, soleha, dan masa depannya menjadi lebih baik. Kita semuanya harus bersama-sama gotong royong, bersama-sama untuk membangun bangsa ini. Jadi yang keluarga yang kaya, keluarga yang miskin, semuanya ini insya Allah semoga sama-sama bisa menjadi pemimpin bangsa ini. Ya bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa
ya luar biasa, peradaban yang luar biasa dan kejayaan yang luar biasa gitu. Jadi jangan ada ya tadi kalau misalnya keluarga tidak mampu ya tetap semuanya harus sekolah. Harus sekolah. Itu adalah bagian dari kewajiban pemerintah untuk itu. Jadi harapannya memang seperti itu ya Pak ya. Iya. Betul-betul lebih ini lagi gitu. Nah untuk pesan sendiri Pak ke masyarakat mungkin atau ke wali murid atau apa misalnya? Ya jadi untuk wali murid yang tidak mampu sebagainya jangan sungkan-sungkan lah, enggak apa-apa. Jadi komunikasi ke komite sekolah, ke kepala sekolah, matur saja, nggak usah sungkan bahwa Pak saya ini untuk biaya ini kami nggak sanggup, nggak apa-apa. Jadi saya pikir itu komunikasi lebih baik, komunikasi. Jadi kalaupun misalnya 100% ya ini nggak apa-apa. Jadi itu memang jadi diperbolehkan maksudnya. Yang penting apa adanya maksudnya ya, itu ya Pak ya. Jangan sukar komunikasi lah gitu. Ini kan gak enak juga. Iya. Jadi saya nggak berani Pak. Kemudian tanya sama teman yang lainnya kemudian ini kok bayar gini ya, salah paham lagi. Iya. Kalau orang tua Pak saya ini benar-benar nih Pak, nggak apa-apa gitu. Iya. Sekolah juga harus membantu betul gitu. Iya gitu. Betul. Iya, baik. Terima kasih Bapak waktunya. Semoga obrolan kita ini bisa jadi pencerahan buat masyarakat khususnya Lamongan ini gitu kan, terkait aturan-aturan yang ada di seputar sekolah itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.